Disebutkan keramat daripada Imam Ja'far Shadiq. Beliau punya keramat juga banyak. Biasa para wali itu diberikan keramat, para nabi diberikan mukjizat, orang-orang soleh diberikan maunah, orang-orang yang jahat diberikan istidraj, diberikan sihir dan lain sebagainya. Kalau sihir ada, santet itu ada, maka keramat juga pasti ada. Ada kitab karya Al-Imam Al-Munawi, judulnya Al-Kawakib Ad-Durriyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah. Seorang ulama Mesir bernama Lais bin Sa'ad Al-Misri, ulama besar ahli fikih, berangkat haji. Ketika berangkat haji, di satu tempat melihat Imam Ja'far Shadiq sedang duduk bersimpuh sambil berdoa. Maka Imam Lais bin Sa'ad mendekati Imam Ja'far Shadiq, mendengar doa apa yang sedang dibaca. Ternyata isi doa itu dua. Yang pertama, ya Allah, tolong berikan saya makanan. Doa yang kedua, ya Allah, tolong berikan saya pakaian. Itu dua doa yang dibaca Imam Ja'far Shadiq. Selesai Imam Ja'far Shadiq membacakan doa tersebut, tiba-tiba ada orang datang, pakaian putih antar makanan, kemudian diberikan pakaian. Di waktu itu juga Imam Ja'far melihat Al-Imam Lais bin Sa'ad. Wahai Lais bin Sa'ad, engkau mau ini? Makan, silakan. Dikasih buah anggur. Kata Imam Lais bin Sa'ad, itu anggur yang saya makan belum pernah saya rasakan di dunia. Kemudian pakaian dua. Satu pakaian diberikan kepada Imam Lais bin Sa'ad. Dipakai pakaian tersebut, kata Imam Lais bin Sa'ad, ini pakaian bau wanginya belum pernah saya cium. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, engkau sudah lihat doa yang saya panjatkan tadi? Benar wahai Imam, itu tadi yang mengantarnya adalah malaikat. Sekali minta, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu arda. Di dalam kitab Tazkiratul Auliya disebutkan juga satu riwayat. Jadi beliau hidup ini di masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini kontras dengan Bani Hashim. Satu ketika seorang khalifah bernama Mansur, khalifah Daulah Abbasiyah namanya Mansur, panggil menterinya, wahai menteriku, tolong bawa Ja'far Shadiq ke istana untuk saya bunuh. Ini menteri ini mungkin dia juga dekat dengan Imam Ja'far Shadiq. Dia katakan, wahai khalifah, kenapa engkau harus bunuh Imam Ja'far Shadiq? Beliau itu tidak sibuk dengan politik, tidak mencari kekuasaan, hidupnya hanya ibadah, mengajar, uzlah, khalwat. Sia-sia engkau membunuhnya. Dan beliau tidak ada niat sama sekali ingin merebut kekuasaan, tidak sama sekali. Tetapi sang raja mengatakan tidak, harus dibawa dia ke sini. Maka sang menteri ini taat kepada khalifah. Datanglah ia ke rumah Imam Ja'far Shadiq, mengatakan untuk diundang ke istana. Sebelum itu khalifah sudah memanggil para algojo. Algojo sudah disiapkan. Kata khalifah, kalau nanti Imam Ja'far tiba, saya mengangkat saya punya imamah, langsung dipenggal kepalanya. Itu kata Khalifah Mansur. Dia datang, saya isyaratkan mengangkat imamah, maka kalian langsung tebas dia lehernya, potong dia, dibunuh. Datanglah Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Ketika masuk ke istana, itu Khalifah Mansur menyambut kedatangan Imam Ja'far Shadiq, bahkan duduk bersandingan, dilayani Imam Ja'far Shadiq, dihormati, dimuliakan, diagungkan, dikasih makan. Selesai itu, ini yang algojo ini kan tunggu perintah. Algojo ini bingung, perintah mau dibunuh kenapa tidak ada? Kok jadi berubah? Justru ini disambut dengan hangat,
dimuliakan. Selesai daripada itu, keluarlah Imam Ja'far Shadiq. Maka algojonya, para menterinya bertanya, wahai Khalifah Mansur, bukankah engkau mengundang Imam Ja'far ke sini untuk dibunuh? Kenapa tadi kamu menunggu perintah? Tidak ada perintah. Kata Khalifah Mansur, kalian tidak melihat tadi? Apa yang kami lihat? Tidak ada yang kami lihat kecuali hanya Imam Ja'far sendiri. Saya melihat di belakang Imam Ja'far ada ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar. Dan ular itu bisa berbicara. Ular itu mengancam saya. Wahai Mansur, kalau berani kau sakiti Imam Ja'far Shadiq, saya akan telan engkau hidup-hidup. Akhirnya saya takut. Beliau datang, saya takut. Kenapa? Karena dari awal sudah diancam. Ternyata yang lain tidak melihat, yang hanya melihat Mansur. Itu diceritakan dalam kitab Tazkiratul Auliya bahwa beliau punya keramat seperti itu. Wajar kalau beliau memiliki keramat karena murid-murid beliau itu seperti itu. Ulama-ulama besar, para aulia, para asfiya, para fuqaha, para muhaddithun, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, para aulia, para wali, itu semua murid-murid beliau di zamannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Malik ini mengatakan, ra'aitu kuntu ara Ja'far bin Muhammad kana kathira du'ab wa tabassum fa idza dhukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam isfarra lawnu wa ma ra'aituhu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Imam Malik mengatakan, ketika dahulu saya pernah melihat Imam Ja'far Shadiq, karena Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Sehingga pernah ditanya Imam Malik, wahai Imam Malik, engkau pernah bertemu Imam Abu Hanifah? Ada yang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik menjawab, iya pernah. Saya pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah, beliau orangnya luar biasa. Di mana engkau ketemunya? Saya ketemu dengan Imam Abu Hanifah di majlisnya Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik mengatakan, saya pernah melihat dengan mata saya tentang sosok Imam Ja'far Shadiq. Beliau orangnya sangat ramah, du'abah, artinya ramah. Tabassum, banyak senyuman. Orangnya ramah, banyak senyum, berakhlak. Fa idza dzukira indahu nabi isfarra launuhu. Namun di saat disebutkan nama Nabi Muhammad, wajahnya berubah. Khusyuk, air mata mengalir, sehingga mereka riwayatkan kalau menyebut nama Nabi itu jenggotnya basah dengan air mata, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Fama ra'aituhu yuhaddithu an Rasulillah illa ala taharah. Tidak pernah beliau meriwayatkan satu hadis melainkan beliau dalam keadaan berwudu, menggunakan pakaian yang paling baik, paling indah, menggunakan wangi-wangian, kemudian mandi, berwudu, sholat, baru riwayatkan hadis. Disebut nama Nabi, menangis beliau. Disebutkan oleh Syekh Fariddin Al-Attar, beliau ini saking tawadu, ini murid-muridnya yang ikut hadir di majlis, selesai dari pengajian, beliau panggil semua, dikumpulkan di hadapan beliau. Kemudian beliau katakan, ayo kita berbaiat, buat janji setia, kata Imam Ja'far Shadiq. Murid-muridnya semuanya ikut perintah. Kemudian dibuat janji setia. Isinya apa janji tersebut? Nanti kalau di hari kiamat ada di antara kalian yang memang diberikan kemuliaan, bisa memberikan syafaat. Tolong jangan lupakan kami di sini. Ini Imam Ja'far Shadiq, alim, abid, ahli ibadah, zuhud, ahli ilmu, nasabnya sampai ke Nabi Muhammad, tidak merasa memiliki apa-apa. Beliau mengatakan, nanti kalau kalian ada di antara kalian yang mungkin di hari kiamat dia diberikan izin syafaat, maka tolong jangan lupakan kami di sini, termasuk saya.
Ya tolong kalian bantu saya di hari kiamat. Itu kata Imam Ja'far Shadiq. Maka murid-muridnya berkata, wahai Imam Ja'far Shadiq, justru kami yang butuh syafaatmu. Engkau adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Engkau orang alim, orang soleh, ahli ibadah. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Beliau mengatakan, inni la astahyi min jaddi an anzura ilaihi yawmal qiyamah ma hadhil a'mal. Demi Allah, saya malu nanti di hari kiamat kepada kakekku Nabi Muhammad. Saya malu kepada beliau kalau nanti di hari kiamat saya datang membawa amalan yang berantakan seperti ini, kata beliau. Beliau mengatakan beliau punya amalan berantakan. Gak ada rasa bangga dengan amal, dengan nasab, dengan ilmu, dengan kedudukan. Beliau mengatakan, saya malu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW membawa amalan-amalan yang rusak seperti ini. Itu katanya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu.